Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fedri dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 3 bulan. Jadi judul yang kami gunakan dan yang kami pilih untuk penelitian sosiologi kali ini adalah strategi sosialisasi dan adaptasi yang dilakukan oleh siswa pindahan kelas 10 di SMAN 39 Jakarta. Jadi kenapa kita milih judul penelitian ini sebagai penelitian kami di pelajaran sosiologi? Karena sosialisasi dan adaptasi itu memainkan peran penting dari kontribusi siswa pindahan untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru mereka. Jadi perbedaan sosialisasi dan adaptasi ini apa sih? Jadi sosialisasi itu bagaimana mereka itu menyesuaikan diri secara sosial atau dengan teman-temannya, dengan gurunya, itu disebut dengan sosialisasi. Sedangkan adaptasi adalah penyesuaian diri mereka terhadap lingkungan baru mereka, yaitu di SMAN 39 Jakarta. Lalu latar belakang masalah kami adalah dukungan sosial. Mengapa dukungan sosial ini penting? Karena seseorang tidak akan bisa melakukan sosialisasi dan adaptasi dengan mudah apabila tidak ada dukungan sosial dari teman-temannya ataupun dari gurunya di sekolah untuk membantu mereka menyesuaikan diri mereka di sekolah baru ini. Lalu kemudian ada karakter dan kepribadian. Kenapa karakter dan kepribadian ini berpengaruh? Karena faktor sulit atau mudahnya seseorang untuk melakukan sosialisasi dan adaptasi itu juga bisa dilatar belakangi karena perbedaan dari karakter dan kepribadian setiap orang. Lalu juga ada penghabisan waktu di sekolah. Kita sebagai pelajar itu pastinya menghabiskan waktu setengah hari kita di sekolah. Apalagi kita sekolah itu dalam seminggu 5 hari dan itu bisa dikatakan bahwa keseharian kita itu lebih banyak waktu di sekolah daripada di rumah. Kemudian juga metode pembelajaran, karena pasti metode pembelajaran dari sekolah lama dan sekolah baru yaitu di SMAN 39 Jakarta ini pasti ada mungkin perbedaan yang ada dari kedua sekolah tersebut. Lalu juga ada peraturan dan tata tertib. Mungkin sebagian sekolah memiliki peraturan dan tata tertib yang sama, tetapi ada beberapa kemungkinan bahwa peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah lama mereka dengan sekolah baru yaitu di SMAN 39 ini terdapat perbedaan. Terus kita akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari penelitian kami. Yang pertama itu bagaimana cara dan strategi siswa pindahan dalam melakukan sosialisasi dan adaptasi. Jadi kita ingin mengetahui gimana sih cara mereka dan strategi mereka untuk menyesuaikan diri dengan segala aspek di lingkungan SMAN 39 Jakarta ini. Kemudian yang kedua, apa saja faktor dan tantangan. Jadi kita juga ingin mengetahui tantangan mereka tuh apa sih ketika mereka itu pindah dari sekolah lama ke sekolah baru ini. Kemudian bagaimana pengaruh sosial dan budaya terhadap integritas, kesejahteraan sosial dan emosional siswa pindahan. Jadi kita ingin mengetahui gimana pengaruh sosial dan budaya yang ada di SMAN 39 Jakarta ini terhadap siswa pindahan. Kemudian ada tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi strategi dan tantangan. Lalu ada pengaruh ruang lingkup itu sendiri terhadap siswa pindahan. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi karakter dan kepribadian dari siswa pindahan ini sendiri. Boleh dilihat? Lalu manfaat penelitian kita itu, kita berharap penelitian yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat ke orang lain, dapat memberikan manfaat ke para pembacanya. Yaitu yang pertama seperti memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai tantangan dan strategi yang dilakukan saat berpindah lingkungan. Kemudian yang kedua, kita ingin penelitian kita ini dapat memberikan masukan ke orang lain, gimana sih cara yang seharusnya kita lakukan saat kita berpindah dari lingkungan lama ke lingkungan baru. Kemudian yang ketiga itu kita ingin hasil penelitian kami itu dapat memberikan informasi kepada pembacanya gimana sih pandangan orang lama dan pandangan orang baru saat ada di lingkungan baru itu sendiri. Jadi kita ingin mengamati dua perspektif yang beda antara orang lama dan juga orang baru. Oke, boleh di next. Selanjutnya kajian pustaka ini kita memakai 4 konsep, yaitu konsep sosialisasi, konsep adaptasi sosial, konsep siswa pindahan, dan juga konsep budaya sekolah.
Dan selanjutnya metode penelitian ini kami lakukan di SMAN 39 Jakarta yang dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei. Lalu juga subjek penelitian kami adalah siswa pindahan itu sendiri, lalu juga guru dan teman kelas. Untuk kita observasi guru dan teman kelasnya ini bagaimana perilaku dan sikap siswa pindahan ini. Lalu juga teknik pengumpulan data kami yaitu dengan cara wawancara dan observasi, lalu kami mengambil sampling dengan cara purposive sampling dan juga random sampling. Lalu dari metode penelitian ini, dari teknik pengumpulan datanya itu kita mewawancara dan mengobservasi, lalu kita mentranskrip wawancara tersebut dan kita bentuk dalam bentuk orsinil atau tidak mengurangi bahkan tidak melebihkan apa yang sudah kami dapatkan dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 3 bulan ini. Maka dari itu hasil dari penelitian kami juga bertujuan untuk siswa pindahan untuk bersosialisasi di lingkungan baru, terutama siswa pindahan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Next. Lalu dari hasil penelitian yang sudah kami dapatkan, kami mendapatkan 3 hasil dari penelitian, yaitu yang pertama ada cara siswa pindahan bersosialisasi dan beradaptasi, lalu ada tantangan baru siswa pindahan di lingkungan sekolah, serta pemikiran, pengekspresian, dan tindakan saat beradaptasi. Nah, di sini juga dari 3 hasil yang sudah kami temukan pada saat kami mengamati penelitian ini, siswa pindahan di SMA 39 Jakarta, kami mendapatkan beberapa poin yang sudah kami amati dan kami analisis, yaitu yang pertama ada penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu kan setiap orang-orang pasti berbeda-beda. Ada bahasa gaul sekarang seperti introvert, extrovert, atau ambivert. Kalau misalkan extrovert atau introvert itu kan pasti ada kemudahan dan kesulitan. Ada juga yang sulit berbaur, ada juga yang mudah berbaur. Dari pengamatan yang sudah kami lakukan, penyesuaian diri ini sangat penting, apalagi tadi yang sudah dibahas oleh rekan saya. Kalau misalkan kita dalam seminggu itu kan sekolah 5 hari, jadi kita banyak menghabiskan waktu di dalam sekolah, apalagi kita setengah hari pulang jam 3, pasti kita mau nggak mau harus saling berkontribusi, saling berinteraksi antara satu sama lain. Lalu ada dari pandangan guru ini biasanya guru di SMA 39 Jakarta menerapkan strategi yang sangat amat membantu siswa pindahan untuk bersosialisasi, untuk menyesuaikan diri kepada teman sekelasnya. Apalagi dukungan dari teman sekelas itu sangat penting, dan dukungan dari para guru juga sangat penting. Jadi guru yang masuk itu akan menyambut siswa pindahan tersebut dengan ramah dan mengenalkan lingkungan sekolah, dari sekolah mereka ke sekolah yang baru yang akan mereka tempati. Dari pandangan guru ini mungkin bisa dilihat dari cara guru itu menerapkan strategi diskusi kelompok untuk cara mereka bersosialisasi dan melihat apakah siswa tersebut aktif di dalam kelas tersebut atau tidak. Mungkin cara itu yang saya sudah amati, cara itu sangat amat efektif untuk melihat cara mereka aktif di kelasnya atau tidak aktifnya. Pasti kan bertemu dengan murid-murid baru yang pemalas, atau mungkin murid baru yang susah bergaul atau mudah bergaul, atau murid-murid yang bisa menerima pembelajaran dengan mudah. Lalu ada perlakuan dan sikap. Dari perlakuan dan sikap anak-anak murid di sini, anak-anak baru terutama, mereka mengakui, dari pengamatan yang sudah kami lakukan, mereka mengakui bahwa mereka adanya peningkatan tanggung jawab bagi mereka dalam aspek pembelajaran maupun dalam aspek kedisiplinan. Dari cara mereka yang belajar otodidak sendiri untuk mengejar materi, karena metode pembelajaran di SMA 39 Jakarta ini sangat amat lebih cepat. Lalu juga kedisiplinan yang datang ke sekolah itu tidak boleh terlambat dan harus tepat waktu. Lalu juga ada kontribusi kegiatan. Mereka juga mengakui bahwa mereka belum join di dalam ekstrakurikuler di SMA 39 Jakarta ini, tapi mereka juga sudah masuk grup di dalam situ, dan mereka juga ada yang mudah berkontribusi di dalam ekstrakurikuler tersebut. Lalu juga ada perbedaan pengajaran. Mereka juga mengakui bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh sekolah lama mereka dan sekolah baru mereka itu sama, menggunakan PowerPoint dan metode ceramah yang guru berikan. Tetapi perbedaannya di sini sangat berbedanya karena pengajarannya lebih cepat. Karena di guru-guru di SMA 39 Jakarta ini kan lebih aktif untuk masuk ke kelas. Next. Lalu yang terakhir itu, ini pembahasan yang tadi sudah saya baca.
Nah, terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan yang saya ambil, yang kami ambil dari penelitian siswa pindahan dari sekolah lama ke sekolah yang baru ke SMN 39 Jakarta, kami menemukan bahwa mereka belum bisa akrab dengan teman di kelasnya. Bahkan tidak sedikit menyebutkan bahwa faktor dari mereka seperti itu adalah faktor internal karena mereka introvert atau mereka pemalu. Lalu saran yang kami sudah amati dari penelitian tersebut adalah tiap orang harus bisa lebih terbuka dengan orang lain. Lalu juga apalagi di lingkungan baru mereka sudah pasti kita harus lebih terbuka karena mau gak mau kita harus berinteraksi dan harus saling berkontribusi. Lalu yang kedua, dan setiap orang harus bisa membatasi diri mereka dari pengaruh buruk lingkungan baru dikarenakan perpindahan seorang akan menyebabkan perubahan pola pikir dan sikap mereka. Terus juga nomor 3, ada penelitian selanjutnya harus memperhatikan tindakan subjek penelitian saat di lingkungan yang lama untuk mengetahui perubahan tindakan sebelum dan sesudahnya. Karena setiap manusia kan tadi berbeda-beda, jadi cara mereka menerima dan menelaah ilmu-ilmu atau tindakan-tindakan yang baik buruknya kan udah pasti menjadi tanggung jawab bagi diri kita sendiri. Oke, ini ada beberapa dokumentasi kita bersama dengan anak-anak pindahan kelas 10 di SMAN 39 Jakarta. Itulah hasil penelitian dan pembahasan yang sudah kami paparkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.